हीरो मिलान सिटी के टॉप 10 करोड़पतियों में से एक है। ये आज को बर्बाद नहीं करते, ही इज बॉर्न टू। जिस दिन मिट्टी आपको चाहने लगे, उस दिन कोई जिंदा नहीं। Halo sahabat, assalamualaikum. Semoga sahabat semua selalu senantiasa dan berbahagia ya. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah tentunya untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu di para penonton setia LK21 Revive yang selalu setia dan menyimak video-video LK21 Revive. Terima kasih buat Yuda Ekceci, Ica-Ica dari Kalsel, Ufik Fantastik dari Madura, Nurman Hidayat dari Makassar, Doni Richard dari Poso, Ari Saifullah dari Jakarta, Zara Channel dari Tuban, Leo dari Palembang, Yodi dari Lampung, Keisha dari Kalbar, Siti Rapiah dari Kalsel, Cherry Riders dari Tasikmalaya. Dan buat teman-teman semua yang belum Mimin sapa, nanti di next video ya. Soalnya Mimin nyebutinnya dari urutan yang bawah nih. Pasti nanti Mimin sapa kok. Tetep pantengin terus LK21 Revive pokoknya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Bangar. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. यूरोप दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह। Jalan film dengan memperlihatkan suasana kota Milan, Italia yang terlihat sangat sibuk dengan begitu padat. Lalu kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita cantik dan juga seksoi bernama Nayana. Nah, si Nayana ini merupakan seorang gadis cerdas lulusan universitas ternama di Milan, Italia. Nayana sudah berkali-kali mengirimkan surat lamaran kerja ke berbagai sebuah perusahaan. Namun sejauh ini belum ada satupun perusahaan yang menerimanya. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang pria jomblo yang bernama Siva. Siva merupakan seorang CEO perusahaan yang sangat kaya raya yang merupakan seorang miliarder. Bahkan saking kayanya si Siva ini masuk dalam daftar 10 miliarder terkaya di dunia bersama Elon Musk dan juga yang lainnya. Tak hanya itu, si Siva ini justru dikenal sebagai CEO yang galak dan juga sombong karena sikapnya itu Siva sering jadi bahan gibahan para karyawannya. Tak hanya itu, bahkan Siva ini terkadang gak peduli dengan orang lain dan hanya memikirkan dirinya saja. Bahkan ketika salah satu karyawannya mau izin libur karena ada saudaranya yang meninggoy, Siva ini justru malah memarahi karyawannya tersebut dan berkata bahwa perasaan libur terus kamu ini ya. Kapan kerjanya kalau libur terus? Ungkap Siva. Siva sama sekali gak peduli dengan apapun keputusannya. Tak ada yang bisa membantahnya kecuali paman yang bernama Murti. Karena sejak bocil ia diasuh oleh Paman Murti dan Paman Murti adalah satu-satunya orang yang Siva percaya di dunia ini. Dan ia gak percaya siapapun meski demikian. Siva ini memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi dan saking pedenya Siva ini gak pernah percaya tentang masa depan. Bahkan ia gak percaya dengan hari esok. Singkat cerita, hari itu Siva bersama asistennya yang bernama Sandi, ia berjalan-jalan menikmati indahnya suasana kota Milan. Akan tetapi saat itu Siva ini gak sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik yang sangat seksoi. Ternyata itu adalah Nayana. Secara tak sengaja Siva ini malah menabrak Nayana yang membuat si Nayana ini terjatuh dan pingsan. Seketika si Sandi refleks dan langsung menangkap Nayana dan meminta Siva untuk segera menolong wanita tersebut. Akan tetapi Siva yang sombong tentu saja menolaknya. Buat apa saya menolong wanita itu? Salah sendiri jalan gak lihat-lihat. Lagi pula wanita itu gak menguntungkan bagi saya, ungkap Siva. Akan tetapi si Sandi ini terus memaksa agar Siva mau menolongnya. Hingga pada akhirnya Siva pun terpaksa membantu Nayana dan membawa Nayana ke puskesmas terdekat. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah puskesmas terdekat. Tak berselang lama, si Siva ini dihampiri oleh emak-emak dan bapak Nayana. Saat itu mereka mengucapkan terima kasih atas kebaikan Siva yang telah menolong putri tercintanya. Dan sebagai ucapan terima kasih, bapaknya Nayana ini kemudian mengundang Siva untuk makan malam bersama di rumah mereka besok. Akan tetapi saat itu si Siva berkata bahwa ia tidak percaya dengan hari esok. Apakah ada yang menjamin kalau besok kita masih hidup?
Dan Siva pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, akhirnya Nayana pun kembali membaik. Saat itu ia curhat kepada bestinya yang bernama Puja. Nayana berkata bahwa ia sangat kagum dengan seorang pria yang telah membantunya. Meski sombong tapi dia sangat baik hati. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah perusahaan untuk memenuhi panggilan untuk sebuah tes wawancara mereka. Namun hal itu kemudian mengejutkan terjadi karena ternyata Nayana diterima di perusahaan milik Siva. Hal tersebut tentu membuat Siva senang karena ternyata Nayana ini mulai menyukai Siva, dan untuk mendapatkan hati Siva, si Nayana pun kemudian mulai mendekati Siva dan dengan berbagai modus yang ia gunakan. Saat itu Nayana datang sambil membawa sebuah berkas yang harus Siva tanda tangani. Padahal itu cuma sebuah modus supaya Nayana bisa mendekati Siva dan mendapatkan hati Siva. Dan untuk membuat Siva terkesan pada dirinya, Nayani mulai mengeluarkan jurus gombalnya dan pura-pura kalau ia juga gak percaya dengan hari esok. Karena gak ada yang bisa menjamin apakah kita masih hidup ataukah mati, ungkap Nayana. Dan ternyata cara Nayana ini mampu membuat Siva mulai meliriknya karena Siva mengira kalau Nayana ini satu server dengan dirinya. Bahkan si Siva ini memberi sebuah pujian pada Nayana dan berkata kalau ia menyukai argumen Nayana yang sama dengan dirinya karena mereka sama-sama tidak mempercayai hari esok. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu tepat di hari ulang tahun perusahaannya, saat itu Siva mulai memuji Nayana dengan mengatakan, "Saya suka cara berpikir Nayana karena Nayana punya cara berpikir sama seperti saya," ungkap Siva. Hal tersebut membuat Nayana salting dong, bahkan karena hal tersebut membuat Nayana mulai penasaran dengan kehidupan Siva, dan saat itu Nayana menanyakan kenapa Siva tidak percaya dengan hari esok. Siva kemudian menceritakan semuanya pada Nayana dan apa alasan dirinya yang gak percaya dengan hari esok. Hal tersebut terjadi karena sebuah peristiwa yang menimpa Siva waktu dia masih bocil. Di mana saat Siva masih bocil, setiap hari Siva ini selalu menunggu kepulangan bapak tercintanya. Karena bapaknya pergi bekerja, saat itu bapak Siva berkata kalau bapak bakalan pulang esok hari. Tapi sampai saat ini, dan Siva sudah tumbuh menjadi orang yang dewasa, bapaknya ini malah gak pernah pulang-pulang. Dan itulah alasannya Siva sangat benci dengan hari esok. Bahkan ia gak percaya dengan hari esok. Malam itu Siva berniat untuk mengantarkan Nayana pulang karena ia khawatir apabila Nayana itu pulang sendirian nanti malah jadi sebuah kerepotannya. Meski demikian, dalam kondisi oleng karena terlalu banyak minum tuak, Siva ini memaksakan diri untuk mengantar Nayana pulang. Saat tiba di sebuah rumahnya, tanpa sadar Siva mengatakan I love you pada Nayana. Mendengar hal tersebut membuat Nayana kaget dong, sekaligus sangat salting. Keesokan harinya saat di kantor, si Nayana menanyakan kembali apa yang Siva ucapkan tadi malam. Namun Siva tidak mengakuinya dan berkata kalau semalam ia lagi oleng sehingga gak ingat apa-apa. Nayana yang tahu kalau Siva sebenarnya suka pada dirinya, namun Siva gengsi untuk mengakuinya. Sehingga si Nayana pun membuat sebuah jebakan supaya Siva mau mengakui jika sebenarnya ia sangat mencintai Nayana. Saat itu Nayana berkata bahwa saya yakin kalau nanti sebelum jam 12 malam Siva pasti akan mengungkapkan cintanya pada Nayana. Ucapan Nayana itu pun terus menghantui pikiran Siva, bahkan membuat Siva jadi penasaran apa yang akan Nayana lakukan untuk menaklukkan hatinya. Beberapa saat Nayana menelpon Siva dan mengajaknya untuk makan siang di sebuah restoran. Setelah lama menunggu, Siva pun dibuat gelisah karena Nayana tak pernah kunjung datang juga untuk menemuinya. Siva pun mencoba menghubungi Nayana, namun tak ada jawaban dari Nayana sedikit pun. Hal tersebut sangat membebani pikiran Siva. Ia sangat gelisah karena Nayana tak juga menghubungi dirinya. Karena hal tersebut, Siva pun memutuskan untuk pergi ke rumah Nayana. Siva kemudian memberanikan diri menekan bel rumah Nayana dan beberapa saat kemudian Nayana muncul. Hal tersebut membuat Siva terdiam dan terpana dengan kecantikan Nayana pada saat itu. Karena malam itu Nayana terlihat sangat cantik, akan tetapi saat itu Siva terus ngomel-ngomel. Siva sangat kesal karena Nayana gak mengangkat teleponnya. Bahkan Nayana membuatnya menunggu. Siva juga berkata kalau prediksi Nayana tentang dirinya yang akan mengatakan I love you sebelum jam 12 malam itu salah.
Akan tetapi si Nayana ini berkata bahwa ini semua memang rencana dan tanpa Siva sadari, kedatangan Siva ke rumah Nayana berarti secara tak langsung Siva telah mengucapkan I love you untuk Nayana. Kemudian Nayana mengundang Siva untuk datang ke rumahnya besok karena besok adalah hari ulang tahun Nayana. Akan tetapi saat itu Nayana berkata bahwa kan kamu nggak percaya hari esok. Jadi Nayana meminta agar Siva mau merayakan ulang tahun Nayana malam ini. Siva pun menyetujui permintaan Nayana dan mereka merayakan bersama di rumah Nayana. Meski sangat sederhana, pesta tersebut sangat berarti untuk Nayana. Malam itu, tanpa sengaja Siva melihat sebuah foto seorang pria yang sama persis dengan foto yang ada di rumahnya. Siva pun menanyakan tentang foto tersebut. Ayah Nayana pun mengatakan bahwa dia adalah pria hebat yang berhati besar bagi kami. Begitupun bagi banyak orang lainnya. Bahkan masyarakat menganggapnya adalah seorang dewa karena telah membantu para petani. Mendengar hal tersebut membuat Siva terdiam dan pulang tanpa memberikan sepatah kata pun kepada orang tua Nayana. Sesampainya di rumah, Siva langsung menanyakan tentang foto tersebut kepada Paman Murti. Saat itu Paman Murti pun tersenyum sembari berkata bahwa dia adalah ayahmu yang bernama Bangararada. Mendengar hal tersebut membuat Siva kaget dong. Paman Murti juga berkata kalau bapak Siva ini adalah seorang pria yang berhati besar bagi manusia. Bahkan masyarakat sangat menghormati dan menganggap ayahnya seorang dewa. Karena ternyata semasa hidupnya, ayah Siva ini adalah satu-satunya orang yang memperjuangkan hak-hak para petani dan membantu masa depan mereka. Ia begitu diagung-agungkan bagaikan seorang dewa. Namun ayahmu tidak pernah sombong sama sekali. Dengan sederhana. Bahkan dia tetap memilih untuk hidup dengan sederhana bersama kalangan mereka. Kemudian Paman Murti memberikan sebuah buku peninggalan ayahnya. Siva pun perlahan-lahan membaca isi dari buku tersebut dan setelah membaca beberapa halaman, seketika membuat Siva sadar bahwa selama ini ia telah salah menilai ayah tercintanya. Bahkan setelah Siva membaca buku itu, seketika membuat pemikiran Siva terbuka. Bahkan Siva mulai paham apa itu prinsip tujuan hidupnya. Bahkan kemudian pada saat itu juga membuat Siva akhirnya mulai mempercaya apa itu masa depan. Keesokan harinya sambil berjalan di tepi jalan, Siva menghubungi Nayana dan mengajak Nayana untuk bertemu di sebuah tempat. Di saat yang bersamaan Siva kehilangan fokus karena teleponnya yang membuat Siva terserempet mobil dan melukai tangannya. Akhirnya Siva harus ke sebuah puskesmas terdekat untuk mengobati tangannya yang terluka. Saat itu Siva kembali mengingat perkataan ayahnya, bahkan ia merenung sejenak dan berpikir untuk mengunjungi tempat tinggal ayahnya dulu, yaitu desa Ramapuram. Singkat cerita, Siva pun memutuskan untuk terbang ke India untuk melanjutkan perjuangan ayahnya, ditemani asistennya yang setia. Mereka pun pergi ke India. Nayana yang sudah bersiap menunggu kedatangan Siva pun menghubungi Siva. Namun Siva tidak menjawabnya, lalu Nayana menanyakan Siva kepada pamannya. Dan pamannya mengatakan bahwa Siva telah pergi ke India. Nayana menceritakan kepergian Siva kepada temannya. Dia merasa heran karena Siva pergi tanpa kabar. Namun temannya mengingat terakhir kali dia melihat Siva di sebuah puskesmas. Sementara itu Siva akhirnya tiba di India, tepat di kampung halaman sang ayah tercintanya. Di sana terlihat para pengusaha sedang berdiskusi untuk membangun sebuah pabrik. Terlihat seorang menteri korup yang bernama Gaudam. Bahkan ia memaksa mengusir para petani agar mau pindah ke tempat yang lain. Gaudam juga menyarankan agar para penduduk untuk mulai hidup baru di tempat lain. Lagian di sini tanahnya udah tandus dan gak layak untuk ditinggali lagi, ungkap Gaudam. Namun seorang pria bernama Sagar menentang keras perkataan menteri tersebut. Sampai akhirnya terjadi sebuah keributan. Di tengah keributan tersebut tiba-tiba Siva datang dan menanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi. Kemudian seorang kakek berkata bahwa penyelamat mereka udah memberikan lahan ini sejak 40 tahun lalu. Namun kini para pengusaha ini berniat merebut tanah kami. Mendengar hal tersebut membuat Siva kesal dan tanpa basa-basi lagi Siva ini langsung menghajar para anak buah menteri korup satu persatu. Hingga mereka semua babak belur. Para pendukung sangat berterima kasih atas bantuan Siva. Akan tetapi saat itu Siva merahasiakan identitasnya sebagai putra Bangarada. Siva pun diajak ke sebuah kontrakan desa.
Saat itu Syifa dibuat kagum karena sepanjang jalan terpampang foto ayahnya. Bahkan di rumah-rumah penduduk juga terpampang foto ayahnya Syifa. Begitupun di dalam kontrakan biasa dan melihat foto kecilnya dengan ayahnya. Ternyata ayahnya yang membangun kontrakan tersebut dan siapapun yang datang ke sini akan dilayani dengan sangat baik. Terutama makanan yang selalu dikirim oleh putra Banggarada setiap bulan. Namun saat itu para warga belum sadar jika Syifa adalah putra Banggarada. Hal tersebut membuat Syifa bersadar tentang satu hal, yaitu uang yang setiap bulan Syifa berikan kepada Murti. Ternyata selama ini Murti selalu sumbangkan untuk kepentingan masyarakat di desa ini. Sagar kemudian menceritakan masalah petani yang selalu rugi. Tapi saat itu Syifa langsung mengelak dan meminta waktu 3 bulan untuk membuktikan lahan tersebut masih produktif. Awalnya pemerintah menolak, namun akhirnya mereka setuju dan memberikan kesempatan kepada Syifa. Namun saat itu Syifa gagal, maka ia akan membunuh semua petani. Syifa pun segera bertindak. Hal pertama yang harus ia lakukan yaitu butuh modal yang cukup besar. Syifa pun kemudian mencoba untuk mencari pinjaman modal ke suatu bank. Namun ia mendapat tolakan dari pihak bank. Kemudian Syifa mendatangi pejabat tersebut dan mengunjungi penjual benih. Namun soalnya, lagi-lagi Syifa mendapatkan sebuah penolakan. Bahkan ia memerintahkan agar semuanya menolong para petani. Di sisi Menteri Gaudam terlihat sedang menagih hutang pada warga. Saat itu Gaudam mengancam dan akan membunuhnya jika mereka tak bisa bayar hutang. Bahkan Gaudam memberikan waktu 3 hari, merasa tidak sanggup sepasang suami istri itu kemudian memilih untuk bunuh diri. Namun Gaudam merasa belum puas dan meminta Syifa untuk membayar hutang itu jika tidak anak sepasang suami istri itu yang akan Gaudam sandra. Syifa yang sudah sangat jengkel dengan kesombongan menteri korup, saat itu juga Syifa pun langsung menunjukkan kekuasaannya. Bahkan Syifa juga menghajar para preman itu hingga membuat mereka semua babak belur. Saat itu Syifa mengancam jika nanti ada warga yang bunuh diri karena hutang, jangan harap kau masih hidup esok hari, ucap Syifa kepada Gaudam. Kemudian Syifa membawa mayat pasangan suami istri itu ke sebuah taman dan melakukan sebuah ritual sebagai penghormatan untuk para petani. Akan tetapi saat itu Syifa mendapatkan sebuah penolakan hingga akhirnya ia mengundang media. Namun Syifa menggunakan para petani untuk membawa tanah untuk menguburkan mayat-mayatnya. Keesokan harinya para petani pun datang membawa tanah. Saat acara hendak dimulai, kepala pemerintah tidak terima dan meminta anak buahnya menghentikan acara tersebut. Tak butuh waktu lama para anak buahnya ini berdatangan dan tanpa basa-basi langsung mengobrak-abrik acara tersebut hingga terjadilah sebuah keributan yang cukup hebat. Di saat itu Syifa ditangkap polisi dan dibawa ke penjara. Syifa dituduh sebagai penyebab kekacauan ini terjadi. Tak berselang lama para warga berdatangan dan membela Syifa, meminta polisi untuk membebaskannya. Jika tidak mereka bersepakat akan bunuh diri secara massal di depan kantor polisi. Karena nggak mau mengambil resiko, akhirnya Syifa pun pergi. Akhirnya Syifa pun bisa bebas walaupun petani mereka tetap mengucapkan terima kasih untuk usahanya. Para petani sudah pasrah atas keadaan, namun Syifa tidak menyerah untuk membantu mereka. Saat itu Syifa punya rencana untuk menghukum para orang-orang kaya sombong itu dan mengajak para petani untuk mogok bekerja dan memberikan pelajaran kepada orang yang kaya. Karena kalau petani tidak bekerja, maka orang-orang kota yang kemudian menjadi sangat kesulitan untuk mendapatkan beras dan bahan pokok lainnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan mereka pun kemudian menghubungi Murti yang ada di Italia untuk mencairkan semua uangnya. Syifa menyusun sebuah rencana dengan para petani untuk balas dendam kepada orang kota yang selama ini sudah merendahkan para petani. Syifa membagikan semua uangnya untuk para petani bertahan hidup. Ia membagikan juga ke berbagai tempat. Dia relakan hasil jerih payahnya untuk para petani. Dialah seorang miliarder berhati emas dan setelah beberapa minggu berlalu, akhirnya para pemerintah dan juga orang kaya sombong mulai merasakan efeknya dari petani yang mogok kerja. Bahkan mereka mulai kehabisan bahan pangan dan terjadi kelangkaan air hebat. Karena langka jadi harga bahan pokok jadi sangat mahal. Bahkan membuat orang kaya kelaparan. Hingga pada akhirnya gerakan solidaritas Syifa dan para petani mendapatkan banyak dukungan. Bahkan dari kalangan mahasiswa sangat setuju dengan Syifa. Dan masyarakat mulai menyalahkan
bahwa ini semua ulah dari pemerintah itu sendiri. Menyebabkan krisis pangan ini terjadi. Kemarahan para petani benar-benar kasar membuat pemerintah ketar-ketir. Bahkan semua petani di India setuju untuk mendukung gerakan tersebut untuk melawan pemerintah yang sangat zolim. Yang membuat pemerintah pun semakin dibuat bingung, dan karena hal itu Shiva dan pemerintah pun sepakat untuk membuat sebuah pertemuan, yang mana di pertemuan tersebut Shiva menegaskan bahwa jika pemerintah meninggalkan krisis pangan berakhir, maka pemerintah harus menuruti beberapa tuntutan yang selama ini membuat para petani menjadi susah. Hal itu Shiva lakukan demi sebuah kesejahteraan para petani di India. Karena tak ingin mengambil sebuah resiko, saat itu juga pemerintah langsung meeting mendadak. Dan dari hasil diskusi tersebut pemerintah akan setuju dan akan memenuhi semua tuntutan yang diinginkan Shiva. Dan di saat yang bersamaan Paman Murti pun mengungkapkan identitas aslinya Shiva di media. Dan Paman berkata bahwa Shiva adalah raja miliarder terkaya raya, dan Shiva juga merupakan anak sulung Tuan Bangara, yaitu pria yang selama ini selalu diagung-agungkan oleh para warga karena ditangkap sebagai penawaran sebagai para petani. Dan kehadiran Shiva yaitu untuk melanjutkan perjuangan ayahnya dan membuat para petani menjadi sejahtera. Mendengar hal tersebut membuat semua orang kaget, dan tentunya mereka gak menyangka apabila ternyata Shiva ini adalah anak Bangara. Dan berkat peluang Shiva akhirnya para petani kini bisa merasakan kembali kebahagiaan, juga membuat para petani sejahtera. Masyarakat sangat berterima kasih kepada Shiva, dan kini masyarakat menganggap Shiva adalah dewa bagi para petani. Akhirnya orang pun dapat hidup bahagia dan film pun selesai. Ketika kamu diberi kemampuan untuk membantu orang lain, lakukan dengan hati yang bahagia dan penuh syukur. Jangan pernah merasa apabila dirimu ketika mampu memberi sedikit untuk bersedekah, karena selalu ada kebaikan dalam berbagi. Tidak peduli berapa kecil yang kamu berikan. Baik, itulah sahabat alur cerita dari film yang berjudul Bangara. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.